Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai everyone, meet me again. Kita ngobrol lagi tentang dunia perkorupsian gitu ya, biar kita sedikit demi sedikit lebih paham dan kita juga harus lebih peduli dan aware demi menyongsong kehidupan demokrasi di Indonesia yang sehat gitu ya, sehingga kita terhindar dari penyakit penyakit korupsi gitu ya, walaupun itu susah dimusnahkan tapi setidaknya kita berusaha untuk meminimalisirnya ya, seminimal mungkin seperti itu teman-teman. Nah, pada kali ini saya akan ngebahas gitu ya, tentang perspektif pendekatan mengenai korupsi gitu, khususnya di Indonesia gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan gitu ya, sekarang itu kan yang lagi viral itu apa korupsi dana haji ya, dan terus korupsi tentang di pendidikan, menteri pendidikan yang dulu gitu ya. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya-tanya gitu ya, kenapa sih gitu ya kan institusi lembaga gitu yang dianggap sakral, tanda kutip agamis gitu ya, menang gitu kayak wakil Tuhan, tapi kok bisa gitu ya korupsi gitu ya dana haji seperti itu. Atau mungkin di daerah-daerah teman-teman dana hibahnya gede gitu ya, kayak Garut, tapi korupsinya juga gede, ternyata dana hibahnya banyak yang masuk ke pesantren-pesantren gitu ya, lembaga-lembaga agama dan lain sebagainya, tapi justru ya peluang korupsi besar gitu ya di sana. Nah, kenapa? Mungkin teman-teman akan aneh gitu ya, kok semakin religius, semakin agamis, tapi nilai korupsinya semakin tinggi gitu ya. Nah, ini jadi gini teman-teman, bahwa khususnya di kita gitu ya, adat ketimuran, kadang kita masyarakatnya visualistis gitu ya, ketika melihat sorban kopea dengan ritual-ritual agamanya yang bikin wow, seakan-akan dia itu benar gitu ya teman-teman. Tapi kita tidak tahu gitu ya, moralitas yang benar itu yang seperti apa gitu ya, perilaku yang benar itu seperti apa, apalagi menyangkut uang negara atau uang rakyat gitu atau uang hibah gitu ya. Ingat ya teman-teman, uang hibah itu beda dengan uang warisan. Jadi hukumnya itu harus terbuka atau transparansi dan semua orang berhak untuk tahu gitu. Uang itu mau dikemanain, uangnya mau diapain gitu ya. Karena itu kan duit amanah gitu. Beda lagi kalau uangnya uang warisan, uang dari orang tua, itu mah bodo amat gitu ya. Mau korupsi kayak mau apa kayak terserah dah itu mah. Kalau ini makanya kita concernnya ke uang rakyat gitu ya, uang umat gitu. Jangan sampai eh, dikorupsi gitu ya teman, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Nah, ada beberapa tokoh dunia gitu ya yang dulu menyinggung tentang bagaimana sih perilaku para pejabat yang nyeleneh itu ya, yang aneh-aneh ya, yang korup gitu ya. Dengan punglinya, dengan pemerasannya, dengan penyalahgunaan wewenangnya gitu ya. Nah, menurut teman-teman mungkin tahu tokoh Niccolo Machiavelli gitu ya, dalam bukunya Il Principal gitu ya, Sang Pangeran, itu dalam bukunya, mungkin teman-teman bisa googling nanti di Google atau yang ada yang pernah baca bukunya. Dia itu pernah berkata gini, kepala negara seharusnya dinilai dari perilakunya dalam urusan publik daripada dipandu oleh moralitas tanda kutip agama gitu ya. Agama itu banyak, bukan hanya Islam ya, Kristen, Hindu, Buddha. Nah, maksudnya gimana ini? Kepala negara seharusnya dinilai dari perilakunya dalam urusan publik daripada dipandu oleh moralitas agama. Jadi bukan menyalahkan agama teman-teman, tapi jangan sampai agama itu dijadikan semacam alat kontrasepsi untuk melindungi gitu ya perbuatan ilegalnya seorang pejabat atau pemangku kewenangan gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi penilaian kita harus benar-benar objektif gitu ya. Menilai seorang ini, wah si ini mah orangnya baik gitu ya, suka sholat, suka nyumbang ke yayasan, tapi perilakunya korup gitu. Apakah kita harus diam saja karena dia diatributi oleh subjektivitas agama? Ya enggak juga teman-teman, kita harus objektif bahwa kalaulah dia korupsi, dia korup, dia melakukan
penyalahgunaan wewenang, menyalahgunakan anggaran, ya tetap aja dia harus diproses secara hukum gitu ya teman. Nah itu baru benar ya karena apalagi kita negara demokrasi ya teman-teman. Mereka itu digaji gitu ya para negara para aparatur negara itu, para pejabat dari kades, bupati, pejabat DPRD gitu ya, pegawai Pemda, kadis-kadis, sampai presiden, menteri-menteri itu digaji pakai uang pajak teman-teman ya, bukan digaji sama nenek moyang atau aki nininya, enggak gitu. Makanya kita harus ya kritis juga gak apa-apa gitu teman, emang seharusnya gitu, karena ini negara kita demokrasi gitu ya. Mungkin saya juga akan ngerti kalau kita hidupnya di Brunei atau kita hidup di Arab Saudi, karena itu negara kerajaan dan masyarakatnya itu emang dijamin gitu ya sama pemerintah, dan lebih bagusnya itu pajak itu rendah. Kalau teman-teman bisa lihatlah di negara lain yang kerajaan itu justru angka pajak itu sangat rendah terhadap masyarakat seperti itu. Nah dilanjut ya, jadi tokoh Niccolo Machiavelli itu menegaskan bahwa kepala negara itu kita harus menilainya secara objektif gitu ya tentang perilakunya dia, tanpa kita melihat subjektivitas atribut agamanya dia. Mau Kristen kayak, mau Islam kayak, mau Hindu, mau Buddha kayak, kalau dia korupsi ya korupsi gitu, kalau dia pungli ya pungli. Ngapain kita harus takut di bawah atribut agama gitu, apalagi Islam itu jelas teman-teman, agama yang sangat menganjurkan kita untuk anti korupsi ya, karena Nabi sendiri juga kan dia tuh digelari al-amin, orang yang dapat dipercaya gitu ya, anti bohong, anti manipulasi, seperti itu teman-teman ya. Nah jadi itu pentingnya ya ilmu gitu untuk biar kita paham seperti itu teman-teman. Terus ada tokoh juga, tokoh dunia, mungkin teman-teman tahu Max Weber gitu ya, pernah baca bukunya Max Weber. Nah, dalam bukunya dia pernah berkata bahwa moral absolut atau etika kepercayaan sebagaimana dikemukakan gitu ya dalam khutbah atau apalah itu tidak bisa diterapkan lagi di dunia politik atau politisinya kayak gini. Jadi jangan sampai teman-teman kita fanatisme agama kita tinggi gitu ya, absolut gitu. Dia berpidato, berkhutbah, meyakinkan. Tapi di dunia politik hal itu mungkin tidak berlaku ya teman-teman. Karena ya ini sangat-sangat rawan gitu ya, penyalahgunaan wewenang, otoriter bisa ya, melalui agama itu bisa gitu. Dia seperti yang saya tadi bilang, bahwa agama bisa dijadikan alat tameng pelindung gitu untuk melakukan perbuatan ilegalnya. Lagi-lagi bahwa moralitas itu tetap harus objektif gitu ya teman. Kalau korup ya korup gitu, kalau pungli ya pungli gitu ya. Jangan sampai ya seperti yang tadi saya bilang bahwa kita merasa enggan atau takut atau sungkan ketika yang kita kritik itu tokoh agamis, tokoh pendidikan, atau tokoh-tokoh yang lainnya gitu. Kalau dia salah ya tetap aja salah gitu ya. Jadi ya mungkin logika kita harus jalan gitu ya. Kalau di Islam itu kita belajar ilmu mantik gitu ya, biar kita itu gak tersesat seperti itu ya teman-teman. Nah seperti itu ya. Jadi teman-teman di sekarang mungkin gak akan aneh lagi ya kalau lihat ada ustadz, ada tokoh-tokoh agama gitu, mungkin pendeta, mungkin ya tokoh agama lah, tapi dia berbuat pungli, pemerasan atau lain sebagainya kayak gitu. Kita jangan kejebak di atribut subjektif agamanya, tapi kita harus lihat gitu ya, perilaku dia kayak gimana gitu sih tanpa bawa-bawa atribut agama gitu teman-teman. Apakah korup, apakah pungli gitu, apakah dia suka melanggar hukum. Nah itu yang harus dilihat, jangan kita melihat ya atributnya doang gitu teman-teman. Jangan hanya kita melihat ada jenggotan gitu, wih sunnah gitu, enggak juga gitu teman-teman. Atau kita lihat pakai sorban atau pakai kopiah terlihat agamis, pakai baju koko, enggak juga teman-teman, itu mah cuma casing doang. Seperti itu ya. Jadi penilaian kita harus tetap objektif seperti itu ya teman-teman. Dan kalau korupsi mungkin teman-teman mungkin lagi itu korupsi udah jelas gitu ya, itu udah kesepakatan moral gitu ya teman-teman, bahwa korupsi itu secara moral dan etika
pelanggaran hukum yang sudah pasti dianggap melanggar etika dan moral gitu ya, udah jelas mungkin sangat-sangat jelas ya, mau kayak lu Islam kayak mau lu Kristen kayak mau lu Hindu, Buddha, yang namanya korupsi ya korupsi, itu maling duit masyarakat gitu ya, maling duit negara ya. Tidak ada yang membenarkan itu salah teman-teman, seperti itu ya. Dan narasi ini gitu ya, bukan narasi lah, kata-kata tentang moral etika, definisi tentang korupsi itu dianggap melanggar moral dan etika itu sudah jelas gitu ya. Dia menerobos ke berbagai sekat-sekat agama kah atau golongan kah atau apa ya. Kalau korupsi ya korup gitu, jangan ada koma lagi, itu udah titik. Bahwa korupsi itu melanggar etika dan moral seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana kita harus melihat secara seobjektif mungkin seperti itu teman-teman. Karena yang jelas kita juga punya hukum objektif gitu ya, dalam artian kesepakatan gitu bahwa hukum merupakan sistem normatif yang bertujuan mengatur perilaku manusia gitu ya. Jadi udah jelas gitu ya. Kenapa sih korupsi dilarang? Kenapa kita harus tetap speak up gitu ya, bicara tentang korupsi ini harus terus dilantangkan ya, karena udah jelas itu ya, kalau kita ngapain ngurusan korupsi gitu ya, biarin aja urusan orang lain, kita mah be aja, yang penting mah kita jadi orang baik. Oh enggak seperti itu Ferguson ya, karena hukum merupakan sistem normatif yang bertujuan mengatur perilaku manusia gitu ya. Jadi hukum itu harus tetap tegak atau mempunyai marwah gitu ya, sehingga negara itu birokrasinya bagus, lancar gitu ya. Tapi kalau kita membiarkan korupsi dibiarin gitu ya sama kita ya, aduh parah banget gitu ya. Mungkin bisa dirasakan lah, jalan-jalan di desa jelek karena apa ya, dana desanya nggak dipakai, bumdesnya jadi goib gitu ya, atau uang desa itu dapat dua ya bantuannya kalau nggak salah, dari kabupaten itu yang ADD, lupa lagi, terus ada dana desa ya yang dari pemerintah itu kalau di daerah mungkin hampir 1 M sekarang kalau nggak salah gitu ya bantuannya. Itu kan gede teman-teman, masa nggak bisa memperbaiki jalan kah, atau irigasi kah, atau lain sebagainya seperti itu ya teman-teman. Dilanjut terus secara hukum ya, didukung oleh kekuatan memaksa dan terorganisasi untuk menjalankan hal-hal yang dimandatkan. Sudah jelas gitu ya bahwa ketika penegakan hukum ya itu harus benar-benar dilaksanakan lah. Kalau dia udah ada bukti gitu ya, udah terbukti dengan jelas dia korup, ya dia harus menerima hukuman yang setimpal teman-teman. Apalagi negara kita itu negara hukum ya. Dan untuk di Indonesia ada undang-undang tipikor yang khusus ya, spesial hadiah buat para koruptor bajingan itu gitu ya. Apa itu undang-undang tipikor? Yaitu undang-undang tindak pidana korupsi nih, seperti itu teman-teman. Dan mungkin segitu dulu ya obrolan saya kali ini. Semoga teman-teman ke depan saya semuanya gitu, kita lebih berani, lebih paham bahwa korupsi itu merusak. Mungkin kita tidak bisa akan menghilangkan korupsi dari muka bumi ini selama bumi ini ada, tapi setidaknya kita menjadi saksi bahwa kita adalah orang-orang yang berdiri tegak dalam kebenaran atau beramar ma'ruf nahi munkar ya, jihad fisabilillah untuk melawan para teroris koruptor itu. Sekian, terima kasih. Sangat senang bertemu dengan teman-teman. Tur nuhun, bye. Assalamualaikum.